Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi Aqidah Akhlak kelas 6 bab kalimat thayyibah Astaghfirullahaladzim. Baik, kita mulai dengan membuka Google Chrome atau bisa kalian klik link yang telah Ustadz bagikan di grup WA ya. Kita masuk Google. Tampilan pertama seperti ini, kita menuju ke strip 3 berada di pojok atas sebelah kiri. Kita pilih kelas 6 ABCD, kita klik. Kemudian kita pilih nama mata pelajaran yaitu Aqidah Akhlak. Kita klik icon yang di bawahnya bertuliskan Aqidah Akhlak. Nah, muncul nama-nama bab yang akan kita bahas di kelas 6 Aqidah Akhlak. Kita menuju ke yang paling atas sendiri ya, yaitu kalimat thayyibah Astaghfirullahaladzim. Kita klik. Lihat bawah. Di situ ada tulisan buka dengan. Kita pilih yang Google Chrome. Pilih yang Chrome. Kita klik. Nah, ini adalah materi dari Ustadz tentang kalimat thayyibah Astaghfirullahaladzim. Langsung saya mulai. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Thayyibah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, artinya adalah baik. Jadi, kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah yang pernah kalian pelajari di kelas 4 dan kelas 5 tentunya ya. Seperti basmalah, hamdalah, tahlil. Apa itu tahlil? Tahlil itu la ilaha illallah. Kemudian subhanallah, masya Allah, tarji. Apa itu tarji? Tarji itu kalau kita mendengar berita duka, kalau kita tertimpa musibah, membaca tarji. Bagaimana ucapannya? Bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang terakhir khauqalah. Ini yang telah kalian pelajari, jadi tidak perlu saya bahas di sini. Fokus kelas 6 adalah kalimat thayyibah Astaghfirullahaladzim. Baik, nomor 1, pengertian. Arti kalimat thayyibah Astaghfirullahaladzim adalah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Jadi arti kalimat thayyibah Astaghfirullahaladzim itu adalah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Jadi kalau nanti ada arti aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Kuasa, maka kurang tepat ya. Arti kalimat Astaghfirullahaladzim adalah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Karena Al-Azim itu adalah asma Allah, artinya Allah Maha Agung. Selanjutnya, kalimat thayyibah Astaghfirullahaladzim disebut kalimat istighfar. Jadi, jika kalian mendengar kata istighfar, maka dalam pikiran kalian harus tertanam bahwa itu adalah Astaghfirullahaladzim. Saya mulai dengan bahasa istighfar sekarang ya. Kalimat istighfar ialah tindakan meminta maaf atau memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh umat Islam. Juga bisa diartikan istighfar adalah bentuk taubat kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fungsi dari kalimat istighfar. Sarana untuk memohon ampun kepada Allah dan juga bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus meminta ampun kepada Allah? Kenapa kita harus bertobat kepada Allah? Ya, karena manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Tempatnya dosa tentunya. Salah dan khilaf itu muaranya kepada dosa. Banyak dari kita pada umumnya jarang menyadari kalau telah berbuat dosa. Baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang kedua, ampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Difirmankan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 25. Wa huwallazi bismillahirrahmanirrahim wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Nah, kalian perhatikan ada lafaz yang saya garis bawahi yaitu at-taubah. Kenapa? Nanti pembahasannya ya. Kemudian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini pembahasannya ada di bawah ya. Kenapa Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 25 dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 menjadi dalil tentang istighfar? Kenapa? Padahal ayat Al-Quran banyak sekali. Al-Quran itu jumlah ayatnya 6.666. Kenapa yang diambil diantaranya Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 25 dan Al-Quran Surat Al-Baqarah? Kenapa tidak yang lain? Kenapa kok tidak Surat Al-Kafirun? Kenapa kok tidak Surat Ad-Duha? Tuh, karena tadi saya garis bawahi. Nah ini, coba kalian lihat lafadz yang saya garis bawah. Itu merupakan kata kunci bahwa ayat tersebut dalil tentang istighfar. Tuh, karena ada kata kuncinya, maka diambillah ayat tersebut sebagai dalil dari istighfar. Jadi tidak semua ayat Al-Quran itu menjelaskan tentang istighfar. Itu ada kata kuncinya. Kalian perhatikan ya. Coba kalian lihat mana selanjutnya. Ya ini. Jadi jika nanti kalian menjumpai ayat lain dan di dalamnya ada lafaz yang menjadi kata kunci, maka kalian bisa mengerti bahwa itu adalah dalil tentang istighfar. Nanti misalkan saya buat soal, saya sampaikan ayat Al-Quran yang tidak ada di sini, tapi tentang istighfar itu. Nah, maka kalian harus tahu kata kuncinya itu tadi. Dan juga tidak pada bab istighfar saja, di bab-bab yang lain juga akan saya ambil ayat-ayat Al-Quran yang lain yang dalil itu sama. Nanti jangan bingung ya. Dan setiap ayat Al-Quran akan saya beri tanda seperti itu pada bab-bab berikutnya. Harap diperhatikan ya. Baik. Nomor 3, waktu mengucapkan istighfar. Kalimat istighfar diucapkan pada waktu 1, melupakan kewajiban kita kepada Allah, seperti kita lupa tidak sholat fardu, kemudian melakukan kesalahan atau kekeliruan. Ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah, maka kita harus istighfar, maka kita harus memohon ampun kepada Allah, kita harus bertobat kepada Allah. Jika kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia, bagaimana? Ya kita datangi, kita meminta maaf kepadanya. Yang ketiga, waktu mengucapkan istighfar adalah saat berdoa dan berzikir. Tentu kita berzikir di dalam rangkaian zikir yang kita baca pasti ada lafadz istighfar. Baik, selanjutnya ini mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada manusia karena kesalahan yang telah kita perbuat harus dilakukan dengan segera. Jadi kita bertaubat kepada Allah, kemudian kita meminta maaf kepada teman kita kalau kita berbuat salah kepadanya, itu dilakukan harus dengan segera. Jangan menanti waktu sholat tiba. Aku harus bertobat nanti ya, pas sholat isya. Kalau aku meminta maaf kepada temanku nanti setelah Idul Fitri. Loh, tidak boleh ya, harus segera bertobat kepada Allah, segera meminta maaf kepada teman kita. Kenapa? Ini penting karena ajal itu apa? Ajal itu titi mongso, pesten, takdir. Karena ajal manusia bisa datang tiba-tiba. Dan celaka bagi manusia itu sendiri yang sebelum bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada temannya telah tiba ajalnya, ajal menjemputnya, kematian maksudnya ya. Nah itu, maka memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada sesama manusia itu harus dilakukan sesegera mungkin setelah kita berbuat dosa atau setelah kita berbuat salah kepada teman kita. Baik, lanjut. Kalimat istighfar yang paling pendek adalah Astaghfirullahaladzim. Sedangkan kalimat istighfar yang paling utama sekaligus diberi nama Sayyidul Istighfar, ini juga yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma shana'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya adalah Sayyidul Istighfar. Kalimat istighfar yang paling pendek tadi adalah cukup astagfirullahaladzim. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, rendah hati dan pemaaf. Rendah hati atau tawadhu. Tawadhu itu bahasa Jawa ya. Merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seseorang tidak menjadi angkuh dan tidak pula sombong. Nah, sifat angkuh, sifat sombong ini adalah perilaku hati, yang mana hanya bisa dibunuh, yang mana hanya bisa kita kalahkan dengan sikap rendah hati, tawadhu, sopan santun, apalagi taat. Sikap-sikap seperti itu akan menghancurkan rasa-rasa sombong dalam hati kita. Juga sikap tersebut akan membuat kita berjiwa pemaaf. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf. Ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki sifat rendah hati, tidak sombong maksudnya, dan pemaaf. Karena cerminan dari kalimat thayyibah astagfirullahaladzim. 1. Tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya. Sportif, jujur, berani menanggung apa yang telah kita perbuat. Nomor 3, tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Artinya dengan berteman kita tidak pilih-pilih. Nomor 4, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Kita membantu kepada sesama manusia. Jangan hanya pilih, aku ingin membantu, aku dapat apa, aku berdoa apa, aku tidak mau. Jangan seperti itu ya. Itu bukan ciri dari orang yang rendah hati. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang rendah hati adalah tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Jadi cerminan dari kita mempelajari Asmaul Husna, dari kita mempelajari kalimat thayyibah astagfirullahaladzim, kita diminta untuk mau meminta maaf bila kita salah dan juga rela memaafkan jika ada teman kita meminta maaf. Yang terakhir, hikmah istighfar. Hikmah dari kita yang senantiasa membiasakan istighfar setiap saat, antara lain hikmah atau manfaat ya. Hikmah atau manfaat yang kita dapatkan bila kita senantiasa membaca istighfar. 1. Hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. 1 adalah hati kita menjadi tenang, tidak gelisah maksudnya ya. Kenapa? Karena setelah diampuni salah dan dosa kita oleh Allah. Yang kedua, manfaat kita membaca istighfar, diberikan kelapangan rezeki. Yang ketiga, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Itu pasti ya. Selanjutnya, Allah akan menunjukkan jalan keluar dari segala kesulitan. Manfaat-manfaat atau hikmah istighfar ini ada dalam sebuah hadis. Dalam buku kalian ada. Ini kalian lihat ya. Barang siapa yang sering membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan kepadanya 3 hal. Di antaranya ini saya rangkum ke dalam hikmah istighfar. Nanti hadisnya seperti apa kalian lihat di buku paket kalian. Nabi Muhammad SAW yang telah divonis maksum, tadi saya sampaikan tadi di depan tadi ya, terjaga dari dosa saja, beliau senantiasa membaca istighfar kepada Allah dalam sehari minimal, paling sedikit Nabi Muhammad itu membaca istighfar 100 kali. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sekaligus banyaknya dosa yang telah kita perbuat, sudah barang tentu haruslah kita meniru beliau. Meniru dalam hal apa? Membaca istighfar. Jangan malah kita tidak pernah melakukannya, tidak pernah membaca istighfar seperti itu ya. Kita tiru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja yang jelas-jelas sudah tidak punya dosa, beliau minimal membaca istighfar itu 100 kali. Jadi kita sebagai umatnya ya, kita tirulah Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ya, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
pada kesempatan kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar. Semoga kita semua diberikan istiqomah di dalam belajar dan menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.